1 sampai 6, 7, 8, 9 sampai habis. 1, 6, 7, 8, 2 ayat tuh. Iya dikasih. Terus 9 sampai terakhir. 9 sampai 11. Gimana Ustaz? Dimulai? Nunggu? Mereka itu menjadikan sumpah
menjadikan kalian terganggu, dan jika mereka berkata kau akan mendengarkan perkataan mereka, mereka seakan-akan kayu yang tersantai. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan? Apabila dikatakan kepada mereka, marilah agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohonkan ampun bagi kalian. Mereka membuat muka mereka dan engkau melihat mereka berbalik dengan menyombongkan diri. Sama saja bagi mereka, engkau memohonkan ampun atau engkau tidak memohonkan ampun bagi mereka, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekali-kali tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberikan kemudahan untuk hadir di majelis tafsir Al-Quran yang mulia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan keistiqomahan untuk mengkaji dan mempelajari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang utama. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mencoba untuk mempelajari bersama tentang tafsir dari surat Al-Munafiqun, yaitu surat yang ke-63, terdiri dari 11 ayat. Surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Hajj, dan surat ini adalah surat-surat Madaniyah. Karena kita tahu bahwasannya mulai munculnya istilah munafik, istilah munafikun itu adalah pasca datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Adapun ketika Rasulullah berdakwah di Makkah selama 13 tahun, maka istilahnya hanya dua, hanya muslim atau kafir, hanya mukmin atau kafir saja. Tidak ada orang munafik. Jelas, yang ini iman, yang itu kufur. Begitu menginjakkan kaki di Madinah, maka di sana ada ahlul kitab, orang-orang Yahudi yang mewakili dari kelompok kafirin, ada orang-orang muhajirin dan ansar dari kelompok orang-orang muslim, dan muncul ketiga yaitu orang munafikin.
Sehingga surat Al-Munafikun adalah termasuk jajaran surat-surat Madaniyah, karena di dalam fase dakwah Nabi di Makkah tidak ada istilah orang-orang munafik. Istilah itu baru muncul setelah Rasulullah berdakwah ke Madinah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa mayoritas surat-surat di dalam Al-Quran itu tidak memiliki sababun nuzul. Hanya sedikit saja surat-surat di dalam Al-Quran yang memiliki sababun nuzul. Di antaranya adalah surat Al-Munafikun ini. Ini surat yang ada sababun nuzulnya. Siapa yang masih ingat kenapa mayoritas surat di dalam Al-Quran kok tidak ada sababun nuzulnya? Apa alasannya? Siapa yang masih ingat? Iya. Apa hampir mayoritas surat atau ayat dalam Al-Quran tidak ada sababun nuzulnya? Karena hadis yang dikatakan sebagai sababun nuzul itu adalah hadis yang menjelaskan tentang kronologi turunnya sebuah ayat. Jadi tidak semua hadis yang membahas tentang ayat itu menjadi sababun nuzul. Bisa jadi posisi hadis itu dia menafsirkan sebuah ayat, bukan sababun nuzulnya. Atau hadis ini hanyalah hadis yang berkaitan dengan konteks pembicaraan ayat ini. Bisa dipahami ya. Misalnya ada hadis Nabi SAW ini membahas tema yang sama tentang ayat ini, maka sababun nuzul atau tidak ayat hadis ini? Tidak. Sababun nuzul adalah suatu hadis yang dia menjelaskan kronologi turunnya suatu ayat. Khusus spesifik dia. Tidak hanya hadis yang berkaitan dan bukan hadis yang menafsirkan, tapi dia adalah sebuah hadis yang menjelaskan kronologi bagaimana kejadian turunnya ayat itu. Ini kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua, kenapa sedikit ayat-ayat yang memiliki sababun nuzul? Karena hadis yang menjadi sebab turunnya suatu ayat yang bisa dijadikan sababun nuzul adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Atau bahasa sederhananya, hadis sababun nuzul haruslah hadis yang hasan atau hadis yang sahih. Sehingga seandainya ada riwayat yang menyebutkan tentang sababun nuzul suatu ayat, ada hadis yang menjelaskan sababun nuzul suatu ayat, tapi hadisnya dhaif, bahkan maudhu, bisa enggak dijadikan sebagai sababun nuzul? Tidak bisa. Al-Imam As-Suyuti rahimallahu ta'ala belum mengumpulkan beberapa riwayat yang menjelaskan turunnya suatu surat atau ayat. Tetapi setelah ditahqiq oleh para ulama kita, diantaranya adalah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, beliau punya tulisan Sahih Asbabun Nuzul. Itu ketika dicek, hampir sebagian besarnya adalah hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah. Jadi kalau ditanya, kenapa hampir semua ayat Al-Quran tidak memiliki sababun nuzul? Alasannya kenapa? Karena yang dikatakan sababun nuzul hanyalah hadis yang menyebutkan tentang kronologi. Jadi tidak hanya hadis yang menafsirkan, beda kaitannya. Kemudian seleksi yang pertama itu, muncullah seleksi yang kedua. Ketika banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang kronologi suatu ayat tidak bisa disebutkan bahwa dia adalah sababun nuzul suatu ayat sampai dia derajatnya hasan atau sahih, semakin berguguran lagi. Sehingga dari situ semakin sedikit ayat-ayat atau surat yang memiliki sebab turun. Tapi ada, meskipun tidak banyak tetapi ada, dan kita kumpulkan di dalam tulisan ini. Di antaranya adalah surat Al-Munafikun ini turun berkaitan dengan kejadian yang menimpa Zaid bin Arqam pada perang Bani Mustalik yang terjadi di bulan Sya'ban tahun 6 Hijriyah. Sekarang bulan apa ini? Masih Rajab ya. Seandainya Sya'ban ini Masya Allah pas ini waktunya, sama-sama bulannya begitu. Kalau Fathu Makkah kemarin tahun berapa? Fathu Makkah tahunnya 8 Hijriyah. Perjanjian Hudaybiyah
tahun 6 Hijriah. Jadi perjanjian Hudaybiyah dengan kejadian perang Bani Mustalik ini sama tahunnya. Siapa itu Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu? Beliau adalah seorang sahabat yang ikut 17 kali peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perang yang pertama kali diikuti adalah perang Khandaq. Tahun berapa perang Khandaq? Perang Khandaq tahun berapa? Tahun 5 Hijriah. Itu perang yang pertama kali diikuti oleh Zaid bin Arqam. Dan dia wafat di Kufah tahun 66 Hijriah. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, dia menyebutkan tentang sababun nuzul turunnya surat Al-Munafiqun. Kata beliau, kuntu fi ghuzatin. Suatu ketika aku berada dalam sebuah peperangan. Yang dimaksud adalah perang Bani Mustalik. Ini salah satu kabilah yang ada di Madinah, tapi bukan kabilah Yahudi. Kalau kabilah Yahudi ada berapa di Madinah? Di Madinah ada 3. Yang pertama Bani Nadir, yang kedua Bani Qainuqa, yang ketiga Quraidah. Semuanya terusir, bahkan Quraidah harus terbantai di bumi Madinah. Adalah perang Bani Mustalik, dan Bani Mustalik ini bukan orang Yahudi, tapi salah satu kabilah, salah satu suku yang ada di Madinah. Kuntu fi ghuzatin. Suatu ketika aku berada dalam sebuah peperangan, yaitu peperangan Bani Mustalik maksudnya. Fasami'tu Abdullah bin Ubay. Lalu aku mendengar Abdullah bin Ubay yaqulu, dia berkata, la tunfiku ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, dedengkot munafikin, dia mengatakan, janganlah kalian bersedekah kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min haulihi hatta yanfaddu min haulihi, agar mereka pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seruan Abdullah bin Ubay bin Salul ini melarang orang-orang Madinah agar tidak apa? Bersedekah membantu kaum muhajirin. Asumsinya Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau Rasulullah tidak dibantu, kalau muhajirin tidak dibantu, maka mereka akan terlena, akan terkatung-katung di Madinah, nggak terurus begitu, sehingga mereka akan pergi meninggalkan kota Madinah. Jangan dibantu mereka, jangan ditolong mereka. Ini seruan dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian dia mengatakan lagi, wala in raja'na ilal madinati, sesungguhnya jika kami telah kembali ke Madinah, kami pulang ke Madinah dari perang ini, la yukhrijannal a'azzu minhal adal, sungguh benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah dari sana. Maksudnya sungguh saya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang asli Madinah, punya masa, punya pendukung kuat di Madinah, sungguh saya akan usir orang yang lemah. Itu yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami pulang dari perang ini, maka orang baru itu, pendatang itu akan kami usir dari bumi Madinah. Kemudian disebutkan di sini, fadzakartu dzalika li ammi aw li umara. Kata Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala ketika mendengar statement, pernyataan dari Abdullah bin Ubay bin Salul itu yang melarang untuk sedekah, yang mereka ingin mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak memberikan sedekah kepada mereka, maka dia katakan, dia ceritakan kejadian itu kepada pamannya atau kepada Umar. Fadzakarahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menjelaskan, menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'ani, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memanggilku. Beliau tabayun, konfirmasi, benar enggak berita itu? Karena sumbernya dari Zaid bin Arqam. Fahadatsuhu, lalu aku ceritakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abdullah bin Ubay wa ashabihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun
mengkonfirmasinya, mengirim utusan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya. Fahalafu, tapi yang mengejutkan, tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul ini bersumpah, maqalu, bahwa dia tidak pernah mengatakan statement itu, tidak pernah mengucapkan ucapan itu. Fakadzdzabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sadaqahu, maka Rasulullah pun mendustakanku. Dianggap aku membawa berita yang tidak benar, berita yang keliru, berita yang hanya merusak. Maka Rasulullah mendustakanku dan membenarkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa kok dibenarkan Abdullah bin Ubay bin Salul? Kenapa kira-kira? Karena dia telah bersumpah. Dia bersumpah, aku tidak mengatakan ini. Ini dusta, ini hanya tuduhan saja, hanya ingin merusak nama baikku saja di Madinah ini. Itu konfirmasi atau tabayun dari Ubay bin Salul. Kemudian apa kata Zaid bin Arqam? Fa asabani hamma lam yusibni mithlahu qad. Maka aku ditimpa kegalauan, aku ditimpa kecemasan, kegundahan, kesedihan yang tidak menimpaku sebelum ini, sepisah dengan ini. Karena yang mendustakan adalah Nabi SAW, dianggap pendusta, berat bagi seorang sahabat. Maka fajalastu fil baiti, aku pun diam, duduk di dalam rumahku. Faqala li ammi, aku sampaikan kepada pamanku, ma aradtu ila anna kadzdzabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa maqataka. Kata Zaid bin Arqam, aku tidak ingin Rasulullah, kata pamanku, aku tidak ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendustakanmu dan membencimu. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratnya yang mulia, idza ja'akal munafiqun, ketika datang, apabila datang orang-orang munafik kepadamu, faba'atha ila nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengutus, faba'atha ilayya nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengutus seorang kepadaku, faqara'a, dan dibacakan surat itu, faqala, dan mengatakan, innallaha qad sadaqaka ya Zaid, sungguh Allah telah membenarkanmu wahai Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu. Jadi surat ini adalah jawaban dari permasalahan yang menimpa siapa? Zaid bin Arqam. Kalau kemarin surat Al-Mujadilah itu turun gara-gara permasalahan yang menimpa siapa? Surat Al-Mujadilah, awal-awal surat atau juz 28. Antum harus tahu kronologinya. Surat Al-Mujadilah, qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Itu masalah yang menimpa siapa? Surat itu turun. Khawlah binti Tha'labah. Jadi rata-rata surat-surat Madaniyah itu turun karena ada kasus yang melatar belakangi turunnya surat tersebut. Baik, sekarang kita masuk pada tafsiran dari surat Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, kira-kira siapa munafik yang dimaksudkan di sini? Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya. Karena itu bentuknya munafikun, bentuk jamak. Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya datang kepadamu ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, dia mengatakan, mereka mengatakan, nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya sungguhnya engkau adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui bahwasanya engkau adalah benar-benar utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah mengetahui bahwasannya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang pendusta di dalam pengakuan dan perkataan mereka. Jadi apa yang diucapkan dengan lisannya tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi langsung turun ayat ini menjelaskan tentang kedustaan orang-orang munafik.
Kemudian pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Itu mereka menggunakan sumpah palsu untuk melindungi diri dan harta mereka. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan mereka menjadikan sumpah itu menjadi junnah, menjadi perisai dalam surat Al-Hasyr? Bahwa kalau mereka tidak bersumpah menjadi orang-orang beriman, maka mereka akan, kalau mereka kafir dan mereka terbukti melakukan pemberontakan, maka mereka akan dibunuh, akan ditumpas kalau mereka kafir, sebagaimana nasib yang terjadi di Bani Quraidah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa, karena mereka kafir. Kalau mereka ngaku mukmin muslim, tidak mungkin diperangi. Itu yang pertama, keuntungan mereka bersumpah bahwa adalah orang-orang Islam. Buktinya apa? Mereka mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keuntungan yang kedua, kalau mereka kaya dan mereka mengaku sebagai orang yang beriman, maka harta mereka tidak dirampas, tidak diambil. Lihat tafsiran di situ, agar mereka tidak diperangi dan tidak diambil hartanya. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah itu, mereka berusaha mengelabuhi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sungguh sangat buruk apa yang mereka kerjakan, yaitu mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran mereka, bahkan mereka berani bersumpah. Jadi buruk mereka ini, bermuka dua. Di depan mereka ngaku beriman, tapi hakikatnya mereka adalah kufur. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru. Yang demikian itu karena sungguhnya mereka awalnya telah beriman secara lahir, kemudian mereka kufur secara batin. Sehingga dalam Islam dosa besar dalam akidah itu ada 3. Yang pertama syirik, yang kedua nifak, yang ketiga kufur. Ini dosa besar dalam akidah. Syirik, atau kita urutnya, syirik, kufur, nifak. Syirik, kufur, nifak. Syirik terbagi 2. Ada syirik yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan ada syirik yang kecil yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dan syirik besar ada 4 cabangnya. Ada 4 cabangnya lagi. Kemudian kufur terbagi 2. Ada kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua ada kufur asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur akbar ini ada 7 cabangnya, 7 poin. Yang ketiga ada nifak. Nifak ini terbagi 2. Ada nifak i'tiqadi dan ada nifak amali. Nifak i'tiqadi adalah kemunafikan secara keyakinan dalam hati. Adapun nifak amali adalah nifak perbuatan amalan. Misalnya berkata dusta, berjanji, menyelisihi, dipercaya, berkhianat. Ini kan lahiriah, bisa dilihat, bisa diindra. Tapi kalau keyakinan itu justru yang bahaya, karena nifak i'tiqad itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun nifak amali tidak sampai mengeluarkan pelaku dari Islam. Yang menjadi pembahasan kita adalah di dalam nifak i'tiqad. Kalau tadi kan jelas ya, syirik, kufur jelas. Nifak i'tiqad itu diantaranya adalah orang yang asalnya beriman kemudian terjangkiti penyakit nifak dan kronis, sehingga dia asalnya beriman dia, kemudian karena nifaknya nifak stadium 7, nifak kronis ya, nifak i'tiqad, maka bisa membatalkan keislamannya. Dan ini berbahaya. Maka dikatakan di sini, dzalika bi annahum amanu. Sebelumnya mereka telah beriman, tsumma kafaru, kemudian kufur karena ada penyakit nifak i'tiqad di dalam hatinya. Ada nifak i'tiqad, nifak keyakinan. Coba kita ulang dulu. Dosa besar dalam akidah tadi berapa? Ditulis ya kalau nggak hafal ya. Jadi supaya ada faidah dalam kajian kita ini. Ada 3. Yang pertama
syirik, yang kedua kufur, yang ketiga nifak. Syirik dibagi berapa? Dua. Ada syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang kedua syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang kedua kufur. Kufur istilahnya sama, kufur akbar dan kufur asghar. Kalau besar mengeluarkan, kalau kecil tidak. Adapun nifak istilahnya bukan akbar asghar, tapi nifak i'tiqadi dan nifak amali. Di antara poin nifak i'tiqad adalah orang yang asalnya sudah beriman, kemudian kena penyakit nifak keyakinan. Dia anggap Al-Quran tidak sempurna, dia menganggap para istri-istri Nabi melakukan dosa perzinaan misalnya, maka bisa batal keislamannya. Maka itu diantara penyakit yang menimpa Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya. Mereka mengganti hidayah dengan kesesatan. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun, sehingga hati mereka dikunci. Dan mereka karena kafiran mereka, namun mereka tidak mengerti, mereka tidak paham dengan hakikat keimanan yang sebenarnya. Bagaimana kondisi orang-orang munafik secara fisik dan gaya bicara mereka? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada ayat yang keempat ini, wa idza ra'aitahum, seandainya kalian melihat mereka, melihat bagaimana gagahnya Abdullah bin Ubay bin Salul dan gaya retorikanya dalam berpuar-puar dalam mengajak manusia. Disebutkan di sini tu'jibuka ajsamuhum, maka engkau akan melihat tubuh mereka kekar, perkasa, gagah. Orang-orang munafik ini penampilannya itu menarik, indah, menjadikan orang itu kagum dengan gayanya, dengan style yang dia bawa. Wa in yaqulu, kalau orang ini bicara, mulai dia berorasi, tasma liqaulihim, niscaya kalian akan mendengarkan perkataan mereka. Kenapa? Karena lisannya fasih, dia pandai membawa kata-kata begitu, orang-orang munafik ini. Sehingga orang kalau tidak tahu hakikat kebenaran, maka dia akan tertipu, akan terpesona dengan ucapan dari orang-orang munafik. Dari sini para jamaah rahimakumullah mengingatkan kepada kita bahwa kebenaran itu tolak ukurnya adalah dalil. Bukan hanya retorika bicara, bukan hanya keahlian dalam berkata-kata, itu harus ada tolak ukurnya. Karena kalau ini yang hanya digajikan, maka munafik pun juga bisa seperti ini. Jika ada pengikutnya orang-orang munafik ini, bahkan mereka punya masjid dirar nanti. Mereka membuat masjid untuk memprovokasi kaum muslimin. Jadi retorika itu bagus dalam penyampaian, tetapi harus didukung dengan dalil dan argumentasi yang kuat. Karena kalau tidak, maka justru akan menyesatkan manusia. Ka'annahum husubum musannadah, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Itu orang akan senang dengan ucapan mereka, tapi hati mereka kosong dari iman dan akal mereka kosong dari ilmu. Jadi tidak ada ruh keimanan, dan apa yang disampaikan jauh dari ilmu. Tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada ayat-ayat yang dibawakan, tidak ada hadis yang dinukil. Semuanya murni intuisi dari dia sendiri. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, sifat mereka meskipun gagah perkasa seperti itu, mereka ini mengira setiap suara yang menakutkan, suara keras itu ditujukan kepada mereka. Karena sebenarnya hakikatnya orang munafik ini penakut dia. Mereka bermuka dua, cari pihak yang menguntungkan. Kalau kira-kira yang menguntungkan ini orang-orang Yahudi, ahli kitab, maka mereka akan mihak ke sana supaya dapat perlindungan. Kalau diperhitungkan kayaknya Yahudi akan kalah, mereka akan pura-pura jadi seorang muslim. Jadi penakut mereka ini, sehingga mereka bermuka dua, karena hakikatnya mereka adalah orang-orang yang takut. Dengan gertakan sedikit maka mereka ketakutan. Humul aduwu, mereka itulah musuh kalian yang sebenarnya, musuh dalam selimut yang perlu kalian waspadai. Fahdaruhu, maka hati-hatilah dengan mereka. Qatalahumullahu anna yufakun, semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, bagaimana mereka sampai dipalingkan dari kebenaran, dari keimanan setelah datang bukti kebenaran kepada mereka. Sayang sekali
Jadi mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, tapi justru mereka tidak beriman. Pada ayat yang ke-5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum," kalau dikatakan kepada mereka. Jadi berapa orang yang mereka tidak ikut berperang, mereka biasanya akan mengajukan udzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai kata-kata mereka, alasan mereka supaya Rasulullah memohonkan ampun. Adapun orang munafik, terutama Ubay bin Salul, kalau dikatakan kepada mereka, "Ta'alau, marilah, yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum," agar Rasulullah memohonkan ampun untuk kalian karena kalian telah tidak ikut dalam peperangan atau kalian melakukan dosa dalam peperangan, datang kepada Nabi, sebutkan alasannya agar dimohonkan ampun untuk kalian. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun, tapi mereka membuang muka mereka dan mereka berpaling dengan menyombongkan diri. Kita masih ingat ya kisahnya perang Tabuk, perang yang terjadi pada tahun 10 Hijriah, tapi perang Tabuk itu tidak jadi ya. Perang Tabuk itu tidak jadi karena musuh mereka membatalkan perang dengan alasan musim paceklik. Dan di antara sahabat yang tidak ikut adalah Ubay bin Ka'ab. Dan beliau mengajukan udzur, beliau menyampaikan, menjelaskan alasannya, sehingga akhirnya beliau ditahdir hampir 1 bulan lamanya, 40 hari. Itu diantara yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka terhalang untuk ikut berperang. Adapun orang-orang munafik, ketika mereka tidak ikut peperangan, maka mereka tidak mau minta maaf, tidak mau minta dimohonkan ampun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka sombong. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Sama saja bagi mereka engkau mohonkan ampunan atau tidak engkau mohonkan ampun buat mereka. La yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik, yang keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul ini di akhir hayatnya dia disalatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena permintaan anaknya. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini seorang sahabat yang baik. Kemudian dia minta kepada Nabi agar disolatkan, agar mau menyolatkan bapaknya. Kemudian disalatkan oleh Nabi, terus turun firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang. Padahal Umar sudah mengingatkan, wahai Rasulullah, ini munafik, ini dekat munafikin, boleh wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah karena kasih sayangnya dan yang minta adalah sahabatnya, maka disalatkan. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka lin nabiyyi," tidak pantas bagi seorang nabi, "an yastaghfiru," untuk memohonkan ampun, "lil musyrikin," kepada orang-orang musyrik, baik itu dari kalangan kerabatnya maupun orang lain, "mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim," setelah jelas bagi kalian bahwasanya orang-orang munafik, orang-orang musyrik adalah penghuni neraka jahanam. Jadi kembali kepada ayat kita bahwa mereka yang dimohonkan ampun atau tidak, tetap Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka karena kemunafikan yang berat yang ada pada diri mereka. Ini mengingatkan kepada kita para jamaah, kalau kita takut ya terkena penyakit kemunafikan, maka yang harus lebih kita waspadai adalah munafik i'tiqad, keyakinan. Makanya perlu kita belajar tentang akidah, jangan sampai akidah itu menyimpang. Karena kalau hanya ucapan dusta ya, kalau hanya tidak amanah, itu jelek, itu buruk, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, belum batal keislamannya. Tapi kalau sampai nifak i'tiqad yang kena, maka itu yang sangat membahayakan. Sehingga apa kata para sahabat-sahabat Nabi yang dikatakan oleh seorang tabi'in, Ibnu Abi Mulaikah, dia mengatakan, "Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku telah bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi, kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Semuanya takut tertimpa kemunafikan di dalam diri mereka. Nifak yang diinginkan di sini adalah nifak i'tiqad, nifak keyakinan. Itu orang yang memiliki keyakinan yang menyimpang di dalam hatinya, ideologi yang menyimpang, maka bisa merusak keislamannya, wal iyadzu billah.
Iya, kembali kepada kisah awal dari sababun nuzul surat Al-Munafiqun, bahwa di sana Abdullah bin Ubay bin Salul menyatakan dengan ucapannya yang itu sempat dielak ya, sempat tidak diakui, bahkan dia bersumpah tidak mengeluarkan statement itu dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya benar Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan ucapan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-7, humul ladzina yaqulun, mereka itulah yang mengatakan, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul benar-benar mengatakan, la tunfiku ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu, janganlah kalian membantu, janganlah kalian bersedekah kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar mereka pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau gitu benar enggak tuduhan dari Zaid bin Arqam bahwa Ubay bin Salul mengatakan ucapan itu? Benar, bahkan dinukil versinya persis oleh Allah. Humul ladzina yaqulun, mereka itulah yang mengatakan la tunfiku ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Persis redaksinya. Bahkan dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mereka itulah yang melarang kalian bersedekah membantu orang-orang muhajirin, yang tujuannya agar orang-orang muhajirin tidak mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan mereka. Walillahi khazainus samawati wal ardi, dan Allah Subhanahu wa taala, pada Allah Subhanahu wa taala pemilik perbendaharaan langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun, tetapi orang-orang munafikin tidak memahami bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalaulah orang munafik tidak membantu, bahkan orang Madinah semuanya tidak membantu, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan menolong nabinya yang mulia. Ini ucapan yang pertama ya, la tunfiku itu sampai hatta yanfaddu. Ucapan yang kedua, statement yang kedua dari Ubay bin Salul, yaquluna, dia juga mengatakan la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Seandainya, sesungguhnya jika kami kembali ke Madinah dari perang Bani Mustalik ini, maka orang-orang yang kuat, yaitu orang-orang munafik, dia maksudnya akan mengusir orang-orang yang lemah, yaitu orang-orang yang beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Walillahil izzatu walirrasuli walil mu'minin, padahal kekuatan hanyalah milik Allah dan Allah Subhanahu wa taala, dan milik orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun, akan tapi orang-orang munafikin tidak mengetahui bahwasanya Allah
Subhanahu wa taala yang akan memenangkan orang-orang yang beriman. Sebelum kita bahas ya tentang kisah bagaimana perang Bani Mustalik ya, kita sedikit kembali ya ke pembahasan di surat Al-Hasyr ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah pengusiran Bani Nadir yang menjadi tema pembahasan di surat itu, kemudian Allah sebutkan pula pengusiran di Bani Qainuqa. Pengusiran Bani Qainuqa baru tentang pembunuhan atau pembantaian di Bani Quraidah. Kisah ini dibahas di surat Al-Hasyr ya. Masih ingat apa sudah ingat gitu ya? Ya masih ingat kan? Tapi yang menarik para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, setelah disebutkan tentang kemenangan demi kemenangan di bumi Madinah untuk menghadapi permasalahan internal ini belum perang Ahzab ya. Perang Ahzab nanti berbarengan dengan perang Bani Quraidah ya. Apa yang dipesankan oleh Allah kepada kita orang-orang yang beriman dan para sahabat secara khusus waktu itu? Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah pesankan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan persiapkan bekal untuk hari esok kalian. Yang menarik para jamaah, Allah tidak sebutkan siapkan tank kalian, bom kalian, senjata kalian, tidak. Tapi Allah sebutkan apa? Ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, dan persiapkan untuk keesokan hari kalian. Saya masih ingat apa tafsiran esok hari? Apa tafsirannya? Hari